Assalamualaikum Sobat History Maker dan Sobat Garuda semua. Hari ini saya membuka video ini dengan perasaan yang sedikit berbeda. Ada rasa duka yang mendalam dalam setiap kata yang saya ucapkan. Biasanya kita di sini berbicara dengan penuh semangat tentang sepak bola Indonesia, tentang kemenangan, mimpi besar, dan perjalanan luar biasa. Tapi kali ini kabar yang menggemparkan datang dan menghancurkan hati kita semua. Apa kabar itu? Tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini. Karena hanya dengan dukungan kalian, channel ini tetap bisa berdiri dan menjadi wadah bagi kita untuk berbagi cerita baik yang bahagia maupun yang menyedihkan seperti hari ini. Sobat, hari ini kita seperti pohon besar yang rantingnya dipotong. Pohon itu tetap hidup, tetapi kehilangan keindahannya. Kita seperti kapal yang kehilangan kaptennya di tengah lautan. Dan kabar ini adalah tentang seseorang yang sudah memberikan segalanya untuk timnas Indonesia, tapi kini harus pergi. Siapa dia? Apa yang sebenarnya terjadi? Tetap bersama saya, karena kita akan membahas semuanya dengan hati yang berat, namun penuh rasa hormat. Mari kita mulai. Bismillah. Shin Tae-yong dipecat. Sebuah kisah cinta yang tak sampai. Sobat sepak bola tanah air, malam ini rasanya seperti ditikam dari belakang, dihantam badai di tengah samudra, lalu ditinggalkan sendirian dalam gelap. Shin Tae-yong resmi diberhentikan sebagai pelatih timnas Indonesia pada tanggal 6 Januari 2025. Berita ini begitu mendadak, seperti petir di siang bolong, dan jujur, hati ini benar-benar remuk redam. Belum ada seminggu loh, di tahun 2025 sudah cinta itu buta, tapi juga luka. Sejak pertama kali Shin Tae-yong menjejakkan kaki di Indonesia pada Desember 2019, saya tahu kita sedang menyambut seseorang yang istimewa. Tidak hanya seorang pelatih dengan CV mentereng, tetapi juga seorang pria dengan hati yang tulus untuk sepak bola Indonesia. Dari awal, beliau tidak datang untuk sekadar bekerja. Beliau memberikan hati dan jiwanya, bahkan mungkin separuh nyawanya, untuk timnas Garuda. Bayangkan, ada banyak pelatih hebat di dunia ini. Tapi apa gunanya hebat kalau mereka hanya datang untuk formalitas, tanpa totalitas? Shin Tae-yong beda, sobat. Beliau bukan hanya pelatih, beliau adalah ayah, mentor, bahkan seorang teman bagi para pemain. Kalau sepak bola adalah cinta, maka Shin Tae-yong adalah pujangga yang merangkai sajaknya untuk Garuda. Dan kini, cinta itu direnggut paksa oleh keputusan yang katanya demi kebaikan tim. Apa ini nyata? Atau hanya mimpi buruk yang akan selesai saat kita terbangun? Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih, sobat. Coba renungkan sejenak. Apa yang Shin Tae-yong bawa ke Indonesia selama ini? Revolusi gaya bermain. Dulu kita sering main bola kayak anak-anak SD asal tendang, tapi Coach Shin mengajarkan pressing ketat, transisi cepat, bahkan permainan yang bisa bikin lawan gentar. Pencapaian luar biasa. Kita lolos ke Piala Asia setelah bertahun-tahun hanya jadi penonton. Kita jadi runner-up Piala AFF 2020. Dan jangan lupakan, Shin Tae-yong berhasil membawa anak-anak muda kita bersinar di level Asia. Tapi yang lebih penting dari itu semua, beliau mengajarkan mentalitas juara, bahwa kalah itu bukan akhir, dan menang itu harus diraih dengan kerja keras. Hati ini tak rela, tapi apa daya? Sobat, saya hanya orang kecil, bukan exco PSSI, bukan ketua umum. Saya ini cuma pecinta sepak bola yang kadang makan mie instan sambil nonton highlight pertandingan timnas. Apa daya saya untuk menahan keputusan besar seperti ini? Analoginya begini, saya ini ibarat tukang ojek yang baru saja dipecat oleh aplikasi. Padahal saya sudah nganterin penumpang sampai tujuan dengan selamat, bahkan pakai senyum. Tapi apa balasannya? Dipecat karena evaluasi kinerja. Untuk Bung Handuk dan pembenci Shin Tae-yong Bung Handuk, saya tahu Anda kritis. Tapi kritik tanpa dasar itu sama saja dengan menebar kebencian.
Bung seringkali menyalahkan Coach Shin atas kekalahan timnas, seolah beliau tidak pernah membawa kemenangan. Padahal, kalau kita mau jujur, masalah sepak bola Indonesia itu lebih kompleks dari sekadar pelatih salah strategi. Tolong Bung Handuk, mari lebih bijak. Jangan lupa, kita semua punya tujuan yang sama, melihat Garuda terbang tinggi di langit dunia. Sobat, malam ini saya tidak ingin marah. Saya hanya ingin menangis dan mengenang semua yang telah Shin Tae-yong berikan untuk kita. Beliau mungkin sudah pergi, tapi cinta dan warisannya akan tetap hidup dalam hati setiap pencinta sepak bola Indonesia. Kepada Coach Shin, kami hanya bisa berterima kasih. Semoga Anda sukses dimanapun berada. Kami percaya, siapapun yang Anda latih selanjutnya akan beruntung memiliki pelatih seperti Anda. Dan untuk kita semua, mari tetap dukung timnas Garuda meski tanpa Shin Tae-yong. Karena sepak bola Indonesia lebih besar dari siapapun, termasuk saya, Anda, bahkan Shin Tae-yong. Tapi tolong, ini menurut gue suatu kemunduran dan semoga gue yang salah. Hatur nuhun, Coach Shin. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi, mungkin tidak di lapangan tapi dalam kenangan manis yang tak akan pernah hilang. Pertanyaan yang mengganjal sejak kabar pemecatan Coach Shin Tae-yong muncul masih terus bergelayut di kepala. Kenapa? Apa alasan dibalik keputusan ini? Hingga detik ini, alasan yang diberikan terasa seperti awan kelabu yang menutupi langit cerah harapan kita. Apakah benar karena ketidakpuasan pemain? Rasanya sulit dipercaya. Sebab, jika kita lihat di Instagram para pemain, banyak dari mereka menyampaikan pesan perpisahan yang begitu haru, seolah kehilangan sosok ayah yang telah membimbing mereka melewati badai. Bagaimana mungkin mereka yang mencintai pelatihnya ini tiba-tiba berubah menjadi alasan ketidakpuasan? Rasanya ini seperti menuduh matahari bersalah karena menyinari terlalu terang. Tidak masuk akal. Atau mungkin, seperti yang kita khawatirkan, federasi ini sedang melangkah ke era kegelapan lagi. Era di mana keputusan lebih sering didasarkan pada bisikan-bisikan kepentingan daripada suara-suara logis di lapangan. Kita pernah melewati masa seperti ini, masa di mana mimpi sepak bola kita lebih sering menjadi dongeng yang tidak pernah tamat. Dan hari ini, bau-bau masa itu seperti tercium lagi, menyelinap perlahan di antara kabar pemecatan ini. Shin Tae-yong bukan sekadar pelatih. Dia adalah simbol perubahan. Sosok yang dengan segala keterbatasan mampu membawa kita keluar dari zona nyaman sepak bola seadanya. Ia tidak hanya melatih teknik, tetapi memberikan jiwa di setiap langkah anak-anak Garuda. Bahkan saat kalah sekalipun, kita tahu bahwa para pemain bertarung dengan segenap hati. Tidak seperti boneka kayu, mereka bermain seperti singa lapar yang siap mengaum. Mungkin yang membuat ini terasa lebih menyakitkan adalah betapa totalitas Shin Tae-yong dalam menjalankan tugasnya. Kita tahu, banyak pelatih hebat yang pernah datang, tetapi tidak semua mampu memberikan hatinya. Shin berbeda. Dia seperti petani yang rela memeras keringat, menggemburkan tanah, menanam benih, dan merawatnya dengan sepenuh hati. Dan kini, ketika pohon itu mulai berbuah, dia malah disuruh pergi begitu saja. Sobat Garuda, apa yang kita rasakan hari ini adalah duka yang mendalam. Tidak salah jika ada yang menangis, merasa kecewa, atau bahkan marah. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Duka ini tidak akan mengubah keputusan federasi. Yang bisa kita lakukan hanyalah memastikan bahwa mereka yang memegang kendali tetap kita awasi, agar tidak lagi bermain-main dengan mimpi jutaan rakyat Indonesia. Dan kepada Shin Tae-yong, kami tahu mungkin ini adalah babak terakhirmu di timnas. Tapi, seperti kata pepatah, pelatih hebat tidak pernah benar-benar pergi. Jejak langkahmu akan terus hidup di setiap umpan, setiap gol, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kami, orang-orang kecil yang hanya bisa berteriak dari tribun atau layar kaca, merasa kehilanganmu. Tapi seperti layangan putus, kami tahu angin yang membawamu pergi akan membawamu ke tempat yang lebih baik. Selamat tinggal Shin Tae-yong. Akankah Garuda masih bisa terbang tinggi,
Sobat Garuda dan Sobat Sport History Maker, malam ini rasanya seperti melihat layang-layang putus di tengah badai. Kita pernah berharap Shin Tae-yong adalah benang yang akan terus mengikat impian kita, tapi kini benang itu terputus. Kita hanya bisa bertanya-tanya, akankah timnas Garuda tetap terbang tinggi tanpa dia? Sobat, jujur saja, saya ingin mendengar pendapat kalian. Bagaimana perasaan kalian setelah ditinggalkan oleh pelatih yang sudah memberikan segalanya untuk Indonesia? Apakah ini langkah yang tepat atau justru langkah mundur? Dan menurut kalian, bagaimana kelanjutan timnas Garuda di tangan pelatih baru? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Analoginya begini, kita ini seperti petani yang baru saja kehilangan traktor di tengah musim panen. Apa kita masih bisa panen? Tentu saja, tapi pasti jauh lebih sulit karena alat terbaik kita sudah pergi. Dan Shin Tae-yong adalah traktor, itu mesin yang membuat kita bermimpi besar. Himbauan untuk tetap berjuang bersama timnas. Sobat, meskipun hati ini berat, kita harus tetap mendukung timnas Garuda. Sepak bola Indonesia adalah milik kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sebarkan video ini ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang tahu bagaimana perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia dan betapa besar cinta kita kepadanya. Akhir kata, mari kita jaga mimpi ini bersama. Mungkin hari ini kita bersedih, tapi besok kita harus bangkit. Salam olahraga, salam semangat, dan tetap percaya bahwa Garuda bisa terbang lebih tinggi. Terima kasih sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.